Oke. Bun, ini sedikit dong soal kamu kenapa sih akhirnya mau bariatrik nih gitu? Apa memang apa sih pengen beda atau seperti apa? Sebenarnya sih pemacu utamanya gara-gara netizen ya. Jadi setiap live itu kayak Natalie badannya gemblok gitu. Setiap live kayak gitu. Jadi pas udah ngeliat kayak gitu udah hopeless nih. Soalnya pertamanya itu aku udah diet, obat udah, olahraga pun juga udah, terus sama apa lagi ya, sempet sedot lemak juga udah. Tapi kan kalau misalkan aku kan kerjanya kan kerja malam yang tidurnya juga kurang, jadi metabolisme darah juga, aliran darahnya juga nggak jalan kan, jadi makanya cepet gemuk. Jadi aku memutuskan untuk bariatrik juga gitu. Tapi takut gak sih untuk memutuskan itu kayak karena kan agak serem mungkin kelihatannya, tapi pada hasilnya kan bagus. Sebenarnya udah aku pikirin matang-matang ya, karena aku tanya juga sama temen-temen yang udah pernah bariatrik di sana gitu, kayak gimana, oh ternyata nggak apa-apa ya. Udah, akhirnya aku memutuskan untuk bariatrik. Sempet stres juga. Aku udah tinggal 20% guys. Tapi sempet stres nggak sih Bun sebelum ngelakuin bariatrik tersebut? Nggak sempet stres sih, karena memang udah lihat dari teman-teman udah banyak banget turun berat badannya gitu. Jadi mungkin stresnya itu sebelum bariatrik kita makan pecel lele 2 porsi, terus nasi padang 2 porsi. Apa? Sebelum bariatrik. Setelah itu kan udah makannya udah cuma kayak 3 sendok 4 sendok aja. Pantangan sih nggak ada ya, sama sekali nggak ada ya. Makan apa aja boleh, paling kayak after operasi itu dalam 2 minggu itu kita cuma bisa minum susu yang cairan-cairan, liquid-liquid kayak gitu, bubur, jus, terus habis itu nanti pelan-pelan kita makan kayak nasi tim, baru makan yang keras-keras, kayak bayi lagi aja. Tapi mungkin ada kayak berasa kosong nggak sih Bun? Biasa kan makan porsi normal, sekarang 3 sendok aja udah kenyang bisa dibilang. Iya, jadi kayak makan 1 porsi berdua gitu kayak. Gitu. Terus juga senangnya apa ya? Bulanan dapur agak lebih berkurang ya. Oke, berarti kan memutuskan untuk apa namanya Bariatrik. itu berarti memang karena netizen atau ada maksud lain nggak? Pertamanya pemicu utamanya karena netizen, karena hampir tiap hari dibilang gembrot lah, kayak Daniel lah, kayak apa lah badan, wah itu gelambir tuh, wah ini udah nggak cocok lo jadi DJ, badan lo udah kayak mama gini-gini. Ya udahlah. Sempet cancel DJ juga sih gara-gara dulu. Enggak, enggak. Kalau cancel DJ sih enggak tetep gas terus. Selagi masih ada cuan, gas. Berarti untuk makanan masih ada yang dipilah dan pilih berarti ya untuk sekarang berarti. Kalau untuk sekarang sih udah sebulan, jadi udah boleh bisa makan apa aja. Kak, kalau misalkan lagi nge-DJ kan berarti kan pola makan tetap berubah atau memang tetap harus dikontrol nih setelah operasi? Sama aja sih, sama aja. Ada pantangan nggak sih mungkin jangan minuman harus dipilih-pilih, makanan harus apa dulu untuk penyembuhan total atau gimana? Pantangan sih kayaknya nggak ada ya, paling kayak untuk kayak alkohol kayak gitu-gitu ya udah nggak boleh lagi. Nah, mungkin ya dengan perubahan yang super ekstra ya kita pangling juga kan. Nah ini pasti nanti kan banyak juga yang bilang, oh ini pasti dia mau cari jodoh lagi nih gini-gini, mungkin gimana nih Kak, misalnya ada tanggapan kayak gitu? Pas lagi jodohnya mulai mendekat, ya deketin aja yuk. Berarti udah mulai open lagi nih begitu Kak untuk mencari jodoh gitu? Enggak sih, maksudnya kalau kalau buat yang deket-deket ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan untuk yang kayak untuk lebih serius lagi sih nanti dulu deh gitu. Jadi cari duit dulu kayak buat toyong aku lapor, udah makan sayang, itu yang kayak gitu-gitu yang buat ingetin doang. Perhatian deh. Tipenya yang kayak gimana? Yang dimanjain pokoknya kayak anak bayi gitu. Aktif lagi nggak? Apa DJ juga? apapun kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba kesemsem sama ini apa mungkin sama kamu kan aku nggak tahu ya. Berarti nggak menutup lagi kan? Sekarang sudah mulai kayak udah. Iya ya udah jalanin aja gitu. Yang penghasilannya harus di atas kakak gitu kan? Untuk sekarang sih iya, Oh oke. karena ada anak 1 ya. Ya, Gitu. biaya hidup ya kan? Biaya hidup sama token kan udah mulai bunyi-bunyi ya. Oh pakai token di rumah kan? Agak.
Tapi anak sendiri sekarang udah suka apa kak? Udah lagi kan semakin dewasa, semakin besar gitu. Lagi suka apa? Lagi suka main sih, kayak tadi tuh nangis gitu karena Tanya. udah mulai banyak Tanyain. teman, kalau udah ada teman-teman tuh Tanyain. udah mulai nggak mau pulang, Tanyain, nggak mau buruan biar pulang. cepet. Jadi main-main terus sama aku beli Tanyain. mainan kayak gitu-gitu aja suka. Mungkin ada hal-hal baru yang pengen dia lakuin mungkin. Pengen apa? Pernah nggak sih minta-minta gitu nanya-nanya? Belum sih, belum. Kalau Azam paling pengen ikut kayak Fatih. Kan dia bestian sama Fatih kan, anaknya Lesti. Jadi pengen ikut taekwondo. Tapi melihat perkembangan dari Azam sendiri gimana? Gaya hidup bulan Azam tuh pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Bersama dong. Bersama, kalau selagi ayahnya ada, ayahnya, selagi ibunya ada, ibunya gitu. Jadi sekarang kita saling aja. Nggak ratusan juta kan Untuk azam. sekolah. Triliun enggak deh. Enggak. Ya secukupnya lah. Sekolahnya cukup, kesehatannya Iya. Alright. Nah, mungkin dengan apa namanya dengan perubahan yang baru ini apa namanya berharap juga nggak sih maksudnya komentar baik lagi mungkin muncul gitu. Kalau komentar sih aku nggak ambil pusing ya, pasti ada aja pro dan kontra gitu. Ini naik pun juga pasti ada aja